Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Indiana, Stambuk A42120149 dari kelas D PJKR angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Keanekaragaman makhluk hidup disebut juga dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Istilah keanekaragaman hayati atau biodiversitas menunjukkan sejumlah variasi yang ada pada makhluk hidup di suatu lingkungan tertentu. Dengan kata lain, biodiversitas dapat diartikan sebagai persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup pada waktu dan tempat tertentu. Keanekaragaman makhluk hidup dapat terjadi karena adanya proses evolusi yang sangat lama. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya faktor adaptasi, batas geografi, dan rekayasa genetik. Keanekaragaman hayati dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Keanekaragaman gen, 2. Keanekaragaman jenis, dan 3. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. A. Biosfer dan makhluk hidup. 1. Biosfer. Biosfer adalah zona tipis di bumi dan di atas permukaan bumi yang tidak lebih dari 20 km tebalnya. Sampai saat ini bumi merupakan satu-satunya tempat di alam dunia yang diketahui terdapat kehidupan dan tempat makhluk hidup melangsungkan segala aktivitas hidupnya. Makhluk hidup itu selalu berinteraksi dengan lingkungan yang terdiri dari lingkungan tak hidup abiotik dan lingkungan hidup biotik. Biosfer terdiri dari sebagian lapisan atmosfer dan lapisan kulit bumi. Lapisan atmosfer merupakan lapisan udara di atas bumi, membungkus bumi dengan gas-gas dan terdiri dari 3 lapisan utama, 1. Ionosfer, 2. Stratosfer, dan 3. Troposfer. Lapisan kulit bumi terdiri dari 2 bagian, yaitu litosfer dan hidrosfer. Makhluk hidup adalah makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Respirasi dalam biologi adalah proses mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup, yaitu memerlukan makanan atau nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang, reproduksi. Merupakan proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru keturunan dari jenisnya, dinamakan reproduksi. Adaptasi iribilitas, yaitu peka terhadap rangsangan. Sel sebagai unit kehidupan. Sel merupakan unit kehidupan baik dari segi struktural, pertumbuhan, reproduksi, hereditas, dan fungsional. Sel sebagai unit struktural maksudnya adalah sel merupakan satuan terkecil penyusun tubuh organisme. Organisme multiseluler, tubuhnya dibangun oleh banyak sel yang diperoleh dari pembelahan mitosis berulang-ulang sebuah sel tunggang monoseluler yang disebut zigot. Akibatnya organisme mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu dikatakan sel sebagai unit pertumbuhan. Persebaran makhluk hidup. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran organisme di muka bumi. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan spesies-spesies berasal dari suatu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut kemudian mengadakan diferensiasi menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Persebaran organisme di bumi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sejarah, geologi, dan penghambat fisik. A. Faktor lingkungan. B. Faktor sejarah geologi. C. Faktor penghambat fisik. Persebaran tumbuhan dan hewan garis lintang bumi atau latitude menunjukkan terdapatnya 4 wilayah iklim di bumi, yaitu tropis, subtropis, dingin, dan kutub. Perbedaan iklim tersebut selain jenis tanahnya akan memberikan perbedaan jenis tumbuhan yang hidup di sana karena faktor adaptasi dengan lingkungannya.
Dengan ketinggian lahan dari permukaan laut sampai ke puncak gunung, yang paling tinggi altitude juga menunjukkan perbedaan iklim yang mirip, yang menyebabkan pada dataran rendah sampai ke dataran tinggi didiami oleh tumbuhan yang berbeda-beda. Pada persebaran hewan lebih ditentukan oleh letak atau wilayah geografis. Zoogeografis di bumi, daerah persebaran hewan zoogeografis dibedakan menjadi 6 lokasi berdasarkan persamaan fauna. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.